Ya, kita lihat bahasannya tentang kesungguhan, ketekunan, tekad yang kuat. Penuntut ilmu harus bersungguh-sungguh, rajin dan tekun. Hal ini disyaratkan oleh firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Lihat ayatnya ke atas, masih di halaman 113, baris kedua yang berbahasa Arab di pinggir. Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Lalu ayat yang lain, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Terjemahnya, oh ya Yahya, ya Yahya, wahai Yahya, khudil kitaba biquwwah. Ambillah Alkitab ini dengan sungguh-sungguh. Kemudian di akhir surat di ini apa di ayat yang lain di surat Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang bermujahadah untuk mencari keridhaan kami, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Nah, ini perlunya kesungguhan. Itu ayatnya. Lanjutannya, dikatakan keluhuran itu diraih dengan kesungguhan, bukan dengan keturunan. Mungkinkah keturunan tanpa kesungguhan bisa meraih keluhuran? Berapa banyak hamba sahaya menempati kedudukan orang merdeka, dan berapa banyak orang merdeka menempati kedudukan hamba sahaya. Tadi saya ceritakan, ada ulama yang asalnya budak, hamba sahaya, tapi jadi ulama terkenal. Karena apa? Karena ilmunya, bukan karena keturunan atau nasabnya. Berikutnya, dikatakan pula barang siapa mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Dan barang siapa terus-menerus mengetuk pintu, maka dia akan bisa memasuki rumah. Artinya apa? Kesungguhan itu sampai digambarkan seperti ngetuk. Hari ini belum dibuka, ketok lagi, tunggu, ketok lagi. Ya, nanti suatu saat pasti akan masuk. Nah, itu namanya kesungguhan. Berikutnya, halaman 116, dikatakan pula, sesuai kadar kesungguhan dan jerih payahmu, maka akan tercapai cita-citamu. Jadi kalau mencari cita-cita, pasang yang tinggi dan juga dipasang juga kesungguhan yang tinggi. Dikatakan pula dalam mempelajari dan mendalami ilmu memerlukan kesungguhan dari tiga pihak. Siapa yang perlu sungguh-sungguh? Pertama, murid ya, yang belajar. Kedua, guru. Dan yang ketiga, ayah dari si murid jika dia masih hidup. Ini nggak menarik ayah. Karena ayah yang memberikan dukungan, motivasi, semangat. Ketika ayah tidak ada, baru digantikan oleh ibu. Coba lihat Imam Syafi'i. Karena yatim, lalu siapa yang mengurus itu? Sampai bayangkan, cuma masangkan peci itu. Masangkan sorban itu yang masangkan siapa? Ibunya. Setelah dipasangkan, baru kemudian belajar. Imam Malik mengatakan, saya ini dipakaikan baju, lalu dipakai sorban, setelah rapi, baru ibu mengatakan, nah kalau sudah pakaian begini, silahkan datang ke majelisnya Robi'ah. Jadi apa? Ibunya yang membimbing. Dan ibunya sungguh-sungguh apa? Sampai bayangkan pakaiannya tuh. Pakaiannya dipasangkan, kemudian ya namanya anak baru belajar, sampai kadang-kadang perlu dipasangkan apa? Sorban. Kadang-kadang perlu dipasangkan sorbannya supaya masangnya dengan benar. Baru setelah itu pergi ke majelisnya gurunya yaitu Imam Robi'ah. Nah, berikutnya halaman 117, Asy-Syaikh Al-Imam yang mulia Sadiduddin Asy-Syirazi membacakan kepada syair Imam Syafi'i. Ketekunan akan mendekatkan perkara yang jauh. Ketekunan akan membuka semua pintu yang tertutup. Makhluk Allah yang paling pantas bersedih adalah orang bercita-cita tinggi tetapi diuji dengan kehidupan yang sempit atau miskin. Salah satu bukti ketentuan dan keputusannya adalah sengsaranya orang pandai dan makmurnya orang bodoh. Namun orang yang dikarunia akal akan tercegah dari mendapatkan kekayaan. Dua hal tersebut saling berlawanan dan tidak bisa dikumpulkan. Ini lihat catatan kakinya, yaitu kesempitan hidup orang yang berakal merupakan ujian dan cobaan dari Allah Ta'ala, di mana kehendak dan hikmahnya memang menghendaki demikian. Nah, syair ini intinya adalah ingin mengajarkan kepada kita bagaimana perlunya kita memiliki ketekunan dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam belajar. Halaman 119.
Dibacakan pula kepadaku syair Imam Syafi'i yang lain. Anda berangan-angan menjadi orang yang faqih dan berwawasan luas, tetapi tanpa kepayahan, maksudnya tanpa susah payah, tanpa perlu kesungguhan. Memang kepandiran itu banyak macamnya. Harta tidak bisa diraih tanpa kerja keras, lantas bagaimana dengan ilmu? Harta saja tidak bisa, apalagi ilmu. Ini ada kalimat yang menarik di sini, yaitu kepandiran itu banyak macamnya. Versi bahasa Arabnya di sebelah kiri, halaman 118, baris ketiga dari bawah yang berbahasa Arab. Wal jununu fununun. Itu kalimat yang sangat populer dari Imam Syafi'i. Wal jununu fununun. Yang namanya orang gak waras itu beragam dan aneh-aneh. Sangat beragam, banyak macamnya. Jadi maaf, kalau lihat orang gak waras itu memang bentuknya macam-macam. Misalnya mengatakan menyampaikan tentang wanita boleh ngimami sholat Jumat. Nah setelah itu ngomong lagi, lalu sebagian Ustaz mengatakan wal jununu fununun. Ya, orang nggak waras itu memang modelnya macam-macam, ragamnya macam-macam. Jadi kadang-kadang omongannya semakin nggak karuan, ya paling akhirnya orang mengatakan sing waras. Nah, ya. Artinya nggak usah didebat, nggak usah ngotot. Ya. Ini orangnya ya nggak perlu didebat terlalu banyak energi yang kita keluarkan. Kemudian berikutnya Abu Thayyib Al-Mutanabbi mengatakan, saya tidak menganggap aib pada pada manusia sebagai celah, sebagaimana tercelanya orang yang mampu namun tidak mau berupaya maksimal. Ini kalimat yang sangat luar biasa. Walam arofi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina alat tamai. Maksudnya gini, saya ini mampu melakukan yang lebih, tapi saya tidak melakukan itu. Karena apa? Enggak sungguh-sungguh. Misalnya begini, sekarang ibu bisa nggak menghafal Quran? Ya bisa. Sehari bisa nggak menghafal satu ayat? Ya bisa. Kalau pendek bisa. Ya kita yang pendek dulu lah. Kalau kita turunkan lagi, sehari menghafal satu baris. Kira-kira bisa nggak? Diturunkan lagi, sehari bisa nggak menghafal setengah baris? Bisa. Nah, yang dianggap aib itu adalah kalau kita sebetulnya mampu menghafal sampai satu baris, sementara kita menghafalnya cuma setengah baris. Kita mampu menghafal dua baris, tapi kita menghafal cuma satu baris. Itu namanya aib. Itu namanya perbuatan yang tercela. Kalau kita mampu. Kalau tidak mampu, tidak ada masalah. Kita mempersoalkannya, ini orang mampu, tapi nggak melakukan itu. Mampu bisa menghafal, mampu bisa membaca, mampu menelaah, kaji, belajar, tapi nggak dilakukan. Mampu nggak orang datang ke majelis seperti ini untuk hadir? Ya sebenarnya mampu, tapi nggak mau datang. Nah itu dinamakan aib. Mampu nggak mencatat? Sebenarnya mampu, tapi ya sarasen. Ya itu yang membuat kata Imam Al-Mutanabbi ini yang dinamakan aib. Dia mampu tapi tidak melakukannya. Untuk bait syair ini versi bahasa Arabnya sangat populer. Sangat populer dan terkenal, dan itu disebutkan oleh banyak kalangan karena apa? Karena itu memotivasi orang. Sebenarnya Anda ini mampu, tapi jangan melakukan yang di bawahnya, sementara kita bisa yang di atasnya. Nah, kalau bedakan dengan kalau tidak mampu. Ya, kalau memang saya mampunya sehari ya cuma setengah baris, ya sudah nggak apa-apa. Karena memang mampunya cuma segitu. Bahkan kalau perlu sepertiga baris, bukan satu baris, bukan setengah, sepertiganya. Kalau amma yatasaalun kan setengahnya, atau sepertiga ya, ya sepertiga. Bisanya cuma segitu nggak apa-apa. Saya mampunya segitu. Jadi setiap hari cuma satu amma yatasaalun. Sehari cuma begitu ya. Besok anin naba'il azim. Lusa alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya begitu. Bisa nggak? Bisa, ya sudah itu. Saya bisanya cuma segitu. Tapi yang bisa lebih
Kalau nggak melakukan itu namanya aib, itu namanya tercela. Berikutnya, halaman 120. Penuntut ilmu harus siap berjaga, ya berjaga maksudnya tidak banyak tidur di malam hari, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, diraihnya keluhuran sesuai kadar kepayahan. Barang siapa mencari keluhuran, maka dia harus bangun di malam hari. Anda menginginkan kemuliaan, namun Anda tidur semalaman. Padahal pencari mutiara harus menyelami lautan. Jadi gak ada ceritanya orang mendapat kemuliaan, kehormatan, kedudukan yang tinggi, tapi apa? Banyak tidur, banyak santai-santai, banyak jalan-jalan, banyak lele ya. Itu gak ada ceritanya. Pernah nggak ada ulama besar, ada ilmuwan yang terkenal, pinternya luar biasa, tapi beliau jarang belajar. Gak ada. Gak ada yang seperti itu. Menekuni belajar itu ya, itu memang ya harusnya begitu. Dan gak ada ceritanya ulama-ulama kita yang seperti itu. Nah, maka ini termasuk poinnya di sini adalah mengurangi tidur. Ya. Nah, ini sudah mulai ya, ada yang tersinggung ya. Ya. Apa? Ada yang tersinggung nih. Gak apa-apa ini kan kita saling mengingatkan ya. Ya. Berikutnya halaman 121. Tingginya kemuliaan itu seiring dengan cita-cita yang tinggi. Keluhuran seorang didapatkan dengan bangun di malam hari. Saya tinggalkan tidur di malam-malam saya, wahai Rabbku, demi meraih ridhamu, wahai pelindung. Ini poinnya berkaitan dengan mengurangi tidur. Kemudian halaman 122. Barang siapa menginginkan kemuliaan tanpa kerja keras, sebenarnya dia telah menyia-nyiakan usia dalam mencari sesuatu yang mustahil. Karena itu, wahai Rabb, bimbinglah aku untuk memperoleh ilmu dan hantarkan aku menuju puncak kemuliaan. Syair yang lain, halaman 123, dikatakan, jadikan waktu malam sebagai kendaraan demi mengejar cita-cita. Akhirnya apa? Jadi mengurangi tidur di malam hari. Saya katakan, saya mempunyai syair yang semakna, barang siapa ingin cita-citanya tercapai, hendaknya dia menggunakan waktu malamnya sebagai kendaraan. Sedikitkan makananmu agar Anda kuat berjaga. Dan jika Anda ingin meraih kesempurnaan, wahai sahabat. Jadi artinya makannya dibatasi kurang. Kan makan tuh nggak harus 3 kali kan? Siapa bilang harus 3 kali gitu? Ya. Ini udah makan nasi 3 kali, cemilannya ada cemilan pagi, cemilan siang, cemilan sore. Di pengajian cemilannya berkali-kali. Tadi saya lihat ada ibu yang di belakang bolak-balik ngantarkan cemilan ke ini mudah-mudahan untuk menghilangkan ngantuk, bukan menambah ngantuk ya. Karena kalau giginya mengunyah kan akhirnya nggak ngantuk ya. Ya mudah-mudahan begitu ya. Ini juga ada yang ngambil air minum ya, silakan. Berikutnya halaman 124. Dikatakan barang siapa mengurangi tidurnya di malam hari, sebenarnya dia telah menggembirakan hatinya di siang hari. Maka dari itu penuntut ilmu harus tekun belajar dan mengulangi pelajaran di awal dan di akhir malam. Sebab waktu di antara maghrib dan isya serta waktu sahur merupakan saat-saat yang diberkahi. Maksudnya di awal malam itu antara maghrib sampai isya. Manfaatkan untuk belajar. Jangan nonton, Bu. Jangan nonton TV atau yang lainnya. Itu waktu yang berharga. Termasuk juga waktunya adalah waktu sahar. Waktu sahar itu waktu sahar itu aktivitasnya sahur. Nama waktunya sahar. Ya, itu di penghujung malam. Berikutnya, halaman 125. Berkaitan dengan makna di atas dikatakan, wahai penuntut ilmu, hiasilah dirimu dengan sifat wara'. Jauhilah banyak tidur dan perut kenyang. Tersinggung lagi. Kena terus dia.
Tekunlah dalam belajar dan jangan kau tinggalkan, sebab dengan belajar ilmu itu semakin kokoh dan terus meningkat. Makanya kenapa perlu mengulang? Karena ilmu itu tidak serta-merta kita pelajari sekali langsung dikuasai semuanya, langsung nempel. Kadang-kadang perlu diulang. Halaman 126. Hendaknya penuntut ilmu mempergunakan kesempatan usia dini dan masa mudanya dalam apa? Dalam menuntut ilmu. Jadi kalau masih ada kesempatan, apalagi anak-anak kita, jangan dijejali, jangan diberikan kesempatan terlalu banyak dengan gadget, dengan HP, dengan game, dengan mainan-mainan. Sementara mereka di masa-masa kita bisa tanamkan kebaikan begitu banyak. Mau diisi Quran, diisi hadis, diisi pengetahuan agama, diisi kisah-kisah. Untuk anak, ini masa-masa sangat berharga. Nah, ibu-ibu sekalian yang punya tanggung jawab terhadap anak-anak, manfaatkan sebaik-baiknya. Karena kan kita mengatakan, wah saya sudah lewat. Ya betul, tapi anak-anak. Ya, ya, Golden Age. Jadi artinya ini masa-masa yang sangat berharga untuk kita tanamkan. Sayang kalau sampai terlewatkan begitu saja. Nah, kemudian kita lihat dalam sebuah syair disebutkan sesuai kadar kerja keras, sesuai dengan kadar kerja keras mula, kamu akan diberi apa yang kamu cita-citakan. Barang siapa menginginkan sebuah cita-cita, dia harus bangun malam. Maka pergunakan masa muda, ingatlah bahwa masa muda tidak akan kekal, tidak akan lama. Nanti cuma berlangsung beberapa saat, setelah itu sudah tua. Iya, hanya bersejarah. Nah, paling tidak anak-anak kita kawal, jangan sampai kita lepaskan begitu saja. Apalagi dilepaskan karena kita capek, repot, sudah, kasih. Ya. Akhirnya kita merusak anak-anak kita dengan pemberian kita tadi. Halaman 127. Jangan terlalu memaksakan diri hingga melemahkan dirinya sampai pada taraf tidak bisa beraktivitas lagi. Namun hendaknya pelan-pelan dalam hal ini. Kelembutan merupakan dasar pokok dalam segala sesuatu. Maksudnya jangan gini. Ibu selama ini misalnya maaf, atau mungkin saya selama ini nggak pernah sholat malam. Tiba-tiba langsung sholat malamnya 2 jam. Sebentar. Ini langsung 2 jam berat. Latihannya berapa? Latihannya mungkin pertama baru 15 menit. Atau belum bisa 10 menit. 10 menit sebelum subuh. Nah, sudah bertahan sebulan, 2 bulan, naikkan 15 menit. Naikkan lagi 20 menit. Itu maksudnya. Jadi jangan tiba-tiba nggak pernah bangun malam langsung 2 jam. 2,5 jam. Saya nggak kuat ini. Tubuhnya belum terlatih, belum terbiasa bangun di waktu seperti itu. Ya, nanti siangnya langsung minta dibayar hutangnya. Hutang tidur maksudnya. Halaman 128. Rasulullah SAW bersabda, ingatlah agama ini kokoh. Maka terlibatlah di dalamnya dengan kelembutan. Janganlah kamu memaksa diri dalam beribadah kepada Allah, karena orang yang memaksakan kendaraannya sampai tidak mampu berjalan, dia tidak akan bisa melanjutkan perjalanannya. Bahkan dia akan kehilangan kendaraannya. Nah, lihat catatan kakinya. Bagian awal hadis ini dengan lafaz ya. Ini jadi gini, redaksi hadis ini adalah gabungan. Sebagian redaksinya ada dasarnya dan sebagian lagi tidak ada. Itu ringkasnya. Nah, detailnya begini. Bagian awal dari hadis ini yaitu dengan lafaz fa'aughilu, ini fa'aughil ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik di jilid 3 halaman 199 dan merupakan hadis sahih. Adapun sisa hadis ini seluruhnya sanadnya dhaif. Artinya lanjutannya. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya, juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam sunan dari beberapa jalur dan di dalamnya terdapat ittirab. Artinya ini ittirab itu maksud goncang itu maksudnya riwayatnya yang satu dengan yang lainnya kontradiktif atau bertentangan, maka tidak bisa dijadikan rujukan. Hadis ini diriwayatkan secara mausul, mursal, marfu dan mauquf. Al-Bukhari dalam At-Tarikh
merojihkan bahwa ia mursal. Berarti tidak sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat perinciannya dalam Al-Faidul Qadir Syarah Al-Jami' Shaghir karya Imam Al-Munawi. Kemudian juga dalam lalu ada penjelasan Al-Mumbat, itu penjelasan redaksi hadisnya. Yang di sini diterjemahkan dengan di sini orang yang memaksakan kendaraannya, itu di redaksi hadisnya. Itu istilahnya dalam bahasa Arabnya al-mumbat. Ya. Al-mumbat adalah orang yang terputus perjalanannya karena kendaraannya tidak bisa berjalan lagi, sementara dia belum sampai ke tujuannya. Dalam hadis tersebut terkandung larangan dari memberatkan diri dalam beribadah. Maksudnya gini, tadi kan ibu selama ini nggak pernah sholat malam, atau kemudian sholat malam kalaupun ada paling cuma 10 menit, 15 menit. Nah, jangan tiba-tiba langsung 3 jam, 4 jam. Akhirnya paginya udah nggak kuat, kemudian pusing, kemudian tidurnya dari pagi sampai zuhur. Nah, malah bablas, sholat wajibnya nggak karuan. Nggak, ngukur. Saya termasuk orang yang memang susah bangun malam, ya saya latih. Saya latihnya baru 10 menit, ya sudah 10 menit. Tapi bisa konsisten selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, naikkan lagi 15 menit. Ternyata setelah dinaikkan berkali-kali, sudah ngepol 20 menit, ya sudah, nggak apa-apa itu aja. Kuatnya cuma 20 menit. Ya mungkin kemampuan saya cuma sampai di situ. Nah, yang dimaksud di sini membuat itu hanya jangan memaksakan sampai akhirnya nggak bisa ngerjakan apa-apa besoknya. Gara-gara ya, memforsir berlebihan dan tidak mengukur kemampuan. Tapi kalau bisa sholat malam, semua pasti bisa. Kita bicara orang normal ya. Semua orang itu sebetulnya bisa sholat malam. Cuma berapa menitnya yang beda-beda. Ada yang mungkin mengatakan saya bisanya cuma 5 menit, nggak apa-apa. Ya sudah 5 menit. Berarti cuma witir aja. Ya nggak apa-apa. Kan tetap sholat malam meskipun cuma witir. Nah, tapi tetap sholatnya. Ada yang kuat sampai 1 jam. Ada yang kuatnya 45 menit. Nah, masing-masing mengukur. Alam sedikit tapi rutin ya. Nah, intinya adalah rutinnya. Tapi juga yang bagus banyak tapi rutin. Yang tadi kuat 45 menit, ada yang kuat. Dan saya kebetulan punya jemaah haji yang berangkat beberapa tahun yang lalu. Terus setiap malam, saya awalnya memperhatikan ketika selama di Tanah Suci. Kok kuat sekali nih. Beliau bangun malamnya paling sering duluan. Saya berkali-kali bangun tuh beliau sudah bangun. Wah, ini luar biasa nih. Semalam, 2 malam, 3 malam, ternyata selama di Tanah Suci selalu. Sampai di tanah air juga begitu. Jadi kalau saya telepon gitu, telepon jam 3:15 udah bangun. Jadi jam 3:15 biasanya udah bangun. Oh, ini memang bisa istiqomah dalam waktu yang lama. Nah, itu banyak tapi rutin. Nah, sementara saya termasuk yang sedikit tapi rutin. Ya nggak apa-apa ya. Baru cuma bisanya begitu. Levelnya ya level yang sedikit tapi rutin. Halaman 129. Maka seorang penuntut ilmu harus memiliki cita-cita yang tinggi dalam beramal karena seseorang itu tinggi derajatnya dengan cita-citanya. Sebagaimana seekor burung terbang tinggi dengan kedua sayapnya. Abu Thayyib berkata, kedudukan seorang tergantung dari cita-citanya. Kemuliaan akan teraih kalau cita-citanya juga mulia. Tantangan kecil terlihat besar di mata orang kerdil. Tantangan besar terlihat kecil di mata orang besar. Jadi, biasakan punya cita-cita yang tinggi. Dan termasuk saya titip pesan pada ibu-ibu sekalian, anak-anak tolong dibimbing. Sebagian anak-anak tuh karena cita-citanya rendah, hanya cuma karena dikomentari negatif di medsos saja sudah sedih. Biasa aja. Apalagi cuma masalah-masalah yang sepele itu. Baper. Cuma masalah-masalah sepele, remeh, itu nggak seberapa. Hanya cuma masalah ketika posting, makan, kemudian kasih jempol tapi menghadap ke bawah gitu. Wah, tersinggung gitu. Cuma masalah makanan aja. Dan komentar begitu kan komentar yang ya namanya orang sedunia, komentar bisa macam-macam ya. Dan kalau ditanya alasannya apa? Bisa macam-macam. Seluas-luasnya alas, lebih banyak lebih luas alasan.
Begitu ya, jembar-jembari alas. Ya, ini alas dengan alasan gitu ya. Jembar mana Bu? Alas dengan alasan. Ya. Nah, itu artinya orang cari aja alasannya macam-macam. Jangan terjebak dengan seperti itu. Berikutnya, halaman 130, modal utama dalam meraih segala sesuatu adalah kesungguhan dan cita-cita yang tinggi. Sehingga orang yang cita-citanya menghafalkan seluruh kitab Muhammad bin Hasan, asalkan hal tersebut disertai dengan kesungguhan dan ketekunan, maka hasil yang terlihat adalah dia berhasil menghafalkan sebagian besarnya atau separuhnya. Karena cita-citanya tinggi. Maka ibu-ibu targetnya apa? Targetnya hafal Quran 30 juz. Nanti dapatnya cuma setengah, nggak apa-apa. Dapatnya cuma sepertiga, nggak apa-apa. Tapi dapatnya banyak. Tapi kalau sejak awal cita-citanya apa? Ya, juz 30. Terus itu cita-citanya juz 30. Dapatnya, kalau dapatnya setengahnya, setengah setengah juz. Kan dapatnya dikit. Kalau dapat sepertiganya, sepertiganya juz 30 kan ya udah sepertiga belakang lagi tuh. Yang pendek-pendek itu. Ada wal asri, inna atoina, qul ya ayyuhal kafirun, idza jaa nasrullah. Ya itu sih nggak banyak ngapal namanya. Udah sepertiga belakang lagi. Kan sepertiga belakang itu kan kita nggak perlu ngapal aja sudah hafal dari sejak kecil. Ya banyak yang sudah kita hafal. Mungkin nggak sepertiga, mungkin seperempat sebagian kita. Tapi itu sih nggak usah ngapal. Yang maksudnya target itu. Pasang targetnya cita-cita yang tinggi. Kalau targetnya 30 juz, dapatnya cuma sepertiganya kan dapat banyak, dapat 10 juz. Targetnya 30 juz, dapatnya seperempat, masih tetap dapat banyak. Tapi kalau targetnya cuma juz 30, dapatnya sedikit sekali. Sampai sesuai dengan target pun dapatnya cuma sedikit. Maka cita-citanya diraihkan. Nah, berikutnya halaman 131. Adapun orang yang mempunyai cita-cita tinggi namun tidak diikuti dengan kesungguhan. Nah, ini cita-cita juga ada kesungguhan. Atau dia memiliki kesungguhan tetapi tidak memiliki cita-cita yang tinggi, tentu dia tidak akan memperoleh ilmu melainkan hanya sedikit saja. Maka targetkan punya ilmu yang dalam, luas. Targetkannya target yang memang kalau bisa setinggi-tingginya. Nah, nanti dengan cara itu kita dapatkan ilmu yang banyak. Halaman 132. Syekh Al-Imam yang mulia Ustadz Radiyuddin An-Naisaburi dalam kitab Makarimul Akhlak mengatakan bahwasannya ketika Dzulqarnain ingin berangkat untuk menguasai timur dan barat, dia meminta pertimbangan kepada beberapa ahli hikmah. Dia berkata, bagaimana aku harus pergi untuk mengejar kedudukan kerajaan ini? Bukankah dunia itu sedikit dan akan binasa? Kerajaan dunia itu hina dan tidak termasuk cita-cita yang tinggi. Para ahli hikmah menjawab, berangkatlah untuk memperoleh kerajaan dunia dan akhirat. Maka Dzulqarnain mengatakan ini lebih baik. Jadi kalau kerajaan dunia ya dapatnya cuma sedikit. Ini berkaitan cita-citanya Dzulqarnain yang tinggi. Halaman 133. Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya di atas, innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah mencintai perkara-perkara yang luhur dan membenci perkara-perkara yang hina. Ini hadis ya. Catatan hadisnya nanti bisa dilihat di catatan kaki. Dikatakan dalam sebuah syair, janganlah tergesa-gesa dalam urusanmu, tapi tekunilah ia. Tidak ada yang meluruskan tongkatmu menyamai orang yang tekun. Kemudian berikutnya dikatakan pula bahwa Imam Abu Hanifah rahimahullah taala pernah berkata kepada Abu Yusuf, jika kamu merasa bodoh, hilangkan kebodohanmu dengan ketekunan. Jauhi kemalasan, karena ia sumber kesialan dan kerugian yang besar. Jadi penyakit malas itu penyakit yang harus kita tanamkan kepada termasuk anak-anak kita. Jangan sampai itu menghinggapi kita. Halaman 135. Asy-Syaikh Al-Imam Abu Nasr As-Saffar Al-Ansari mengatakan, wahai diriku, jangan campuri perbuatan. Jangan campuri perbuatan kebajikan, keadilan, dan kebaikan dengan menunda-nunda. Itu karena malas. Nanti aja. Setiap pelaku kebaikan akan gembira. Sebaliknya setiap pemalas
akan tertimpa bencana dan kemalangan. Jadi kalau bisa segerakan sekarang. Berikutnya, saya katakan ada syairku yang semakna dengan syair di atas, wahai diriku, tinggalkanlah bermalas-malas dan berleha-leha, supaya kamu tidak terus berada dalam kehinaan seperti ini. Saya tidak melihat bagian untuk pemalas, melainkan penyesalan dan tidak tercapainya cita-cita. Halaman 137, dikatakan pula betapa rasa malu, kelemahan, dan penyesalan itu terjadi pada manusia akibat bermalas-malasan. Jauhilah sifat malas dalam mencari kejelasan dari perkara-perkara syubhat. Yang kau ketahui itu sudah cukup, sedangkan yang sulit bagimu, tanyakanlah. Nah, ini berkaitan dengan sifat malas. Masih ada penjelasannya di halaman 139. Dikatakan sikap malas muncul karena kurangnya memperhatikan kedudukan dan keutamaan ilmu. Jadi kita kadang-kadang malas belajar karena nggak tahu ilmu itu mulianya luar biasa. Oleh karena itu, sudah selayaknya untuk berletih-letih, bersungguh-sungguh, dan tekun demi mendapatkan ilmu dengan cara memperhatikan keutamaan-keutamaan ilmu. Sebab ilmu itu abadi dengan kekalnya pengetahuan, sedangkan harta itu akan binasa. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kami ridho dengan pembagian Allah kepada kami. Kami mendapatkan ilmu, sedangkan musuh, ya orang kafir, memperoleh harta. Harta akan musnah dengan waktu singkat, sedangkan ilmu akan abadi dan tak akan pernah sirna. Nah, ilmu yang bermanfaat akan meninggalkan sebutan atau dikenang, ya, sebutan yang baik atau dikenang baik, dan ia akan abadi meskipun orangnya telah meninggal dunia. Karena ilmu yang bermanfaat itu bersifat abadi. Sampai hari ini kita menyebut nama Imam Syafi'i, Imam Malik, imam-imam seperti ahli hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, lalu imam tafsir Imam Tabari, Imam Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, ya karena ilmunya. Kalau bicara harta, banyak di antara beliau-beliau bukan orang kaya, bahkan masuk kategori miskin. Tapi ilmunya luasnya luar biasa. Berikutnya halaman 140. Asy-Syaikh Al-Imam Zahiruddin Mufti Al-A'immah Al-Hasan bin Ali, dikenal dengan Al-Marzinani, menyebutkan sebuah syair kepada kami, orang-orang bodoh pada hakikatnya telah mati sebelum kematian mereka. Sedangkan orang-orang yang berilmu tetap hidup meski telah meninggal. Yang membedakan ilmu. Ini untuk menunjukkan kita perlu bersemangat mengejar ilmu karena kemuliaannya. Halaman 141, Syekh Al-Imam Burhanuddin rahimahullah membacakan syair kepada saya. Orang bodoh itu mati sebelum kematiannya. Tubuhnya ibarat kuburan bagi jiwanya sebelum dia dikubur. Orang yang hidup tanpa ilmu itu seperti orang mati. Dia tidak bisa bangkit ketika sadar dari kelalaiannya. Berikutnya, halaman 142, penyair lainnya mengatakan, orang berilmu itu selamanya hidup setelah kematiannya, meskipun anggota tubuhnya telah remuk di kalang tanah. Orang bodoh itu mati meskipun masih berjalan di muka bumi. Terlihat seperti orang hidup, namun sebenarnya tidak ada. Maksudnya, sudah mati. Penyair yang lain mengatakan, hidupnya hati itu karena ilmu, maka carilah ilmu. Matinya hati karena kebodohan, maka jauhilah kebodohan. Berikutnya, masih ungkapan yang semakna dengan ini, guru kami Syekhul Islam Burhanuddin membacakan syair kepada kami, kedudukan ilmu adalah yang tertinggi di antara tingkatan yang tinggi, dan di bawahnya adalah kedudukan terhormat di masyarakat. Orang berilmu tetap lebih mulia berlipat ganda, sedangkan orang bodoh begitu mati akan berkalang tanah atau tidak akan dikenang oleh orang. Mustahil akan dicapai puncak kemuliaan ulama oleh para raja dan komandan pasukan kuda. Akan aku diktekan kepadamu sebagian keutamaannya, maka dengarkanlah. Meski pada diriku ada keterbatasan yang menyebutkan keutamaan ilmu. Berikutnya lagi, ini masih ungkapan-ungkapan, ini syair-syair semua ya. Ilmu itu laksana cahaya penerang dari kebutaan. Sedangkan orang bodoh
sepanjang waktu terkungkung dalam kegelapan. Ilmu laksana puncak gunung yang melindungi orang yang berlindung kepadanya hingga bisa berjalan dengan aman di tengah ujian. Halaman 147. Dengan ilmu seseorang akan selamat ketika manusia berada dalam kelalaian. Dengan ilmu diharapkan rasa aman kala nyawa berada di ambang kematian. Ia secara manusia menolong teman durhaka yang menuju api paling bawah seburuk-buruk siksaan. Masih syair berikutnya, halaman 148. Siapa yang menghendaki ilmu berarti menghendaki segala keutamaannya. Siapa yang memperolehnya berarti telah memperoleh semua yang dicari. Wahai orang yang cerdas, ilmu adalah kedudukan yang tinggi. Jika Anda telah mendapatkannya, anggaplah ringan hilangnya jabatan dunia, keuntungan dunia. Jika Anda kehilangan dunia dan kenikmatannya, maka pejamkan matamu, karena ilmu adalah sebaik-baik karunia. Halaman 149, dikatakan pula dalam syair yang semakna, jika orang yang memiliki ilmu tertentu dianggap mulia, maka ilmu fikihlah yang lebih bisa membawa pada kemuliaan. Betapa banyak minyak wangi semerbak, aromanya tetapi tidak seperti kasturi. Betapa banyak burung bisa terbang namun tidak seperti Raja Wali. Halaman 150. Dikatakan pula syair yang lain, fikih adalah ilmu termahal dan kamulah yang seharusnya mempelajarinya. Siapa yang mempelajari ilmu tidak akan hilang kebanggaannya. Maka kumpulkanlah untuk dirimu apa yang belum engkau ketahui, karena ujung dan pangkal ilmu adalah kebahagiaan. Nah ini baru kemudian sekarang kalimat, ini bukan syair. Halaman 151. Cukuplah kiranya kelezatan ilmu, fikih, dan pemahaman sebagai pendorong dan motivasi bagi orang yang cerdas untuk mendapatkan ilmu. Kemalasan itu diakibatkan oleh banyaknya lendir dahak dan kelembaban tubuh. Cara untuk meminimalisirnya adalah dengan mengurangi makan. Kena lagi mengurangi makan. Halaman 152. Dikatakan bahwa 70 tabib telah bersepakat bahwa mudah lupa itu karena banyaknya lendir dahak. Banyaknya lendir dahak disebabkan oleh banyaknya minum air. Banyak minum air akibat banyak makan. Roti kering bisa menghentikan dahak. Demikian pula makan kismis. Ya, makan kismis sebelum sarapan. Namun sebaiknya tidak memakan kismis terlalu banyak agar tidak banyak minum yang justru akan menambah lendir dahak. Ini cuma sekedar salah satu contoh menu ya. Tentunya pembahasannya nanti akan lebih banyak. Tapi intinya makan dan minumnya yang perlu diatur supaya tidak terlalu banyak. Berikutnya siwak akan mengurangi jumlah lendir dahak serta menambah daya hafal dan kefasihan. Siwak termasuk sunnah mulia yang akan menambah pahala sholat dan bacaan Al-Quran. Begitu pula muntah bisa mengurangi lendir dan kelembaban tubuh. Cara mengurangi makan adalah dengan merenungkan berbagai manfaat dari sedikit makan, yaitu untuk kesehatan, kehormatan diri, dan itsar. Nah, bisa dikasih keterangan, itsar itu mendahulukan orang lain. Saya ulang lagi, itsar itu adalah mendahulukan orang lain daripada dirinya. Ya, mendahulukan orang lain daripada dirinya, padahal dia membutuhkannya. Padahal dia membutuhkannya, itu namanya itsar. Mendahulukan orang lain daripada dirinya, padahal dia membutuhkannya. Contohnya gini, ini saya punya minum, saya haus, terus ada yang minta, lalu saya dahulukan orang lain yang minta, lalu saya juga haus. Itu namanya itsar. Kalau saya haus, saya kepingin minum, tapi ada yang minta dan saya lihat yang lain lebih membutuhkan, maka saya mendahulukan orang lain, itu namanya itsar. Kalau misalnya saya berikan dan mendahulukan pada orang lain, tapi saya pasti punya yang lain, itu bukan itsar. Nah, misalnya gini, ibu sekarang minta air, nih, kasih satu, tapi saya masih punya yang lain. Ini bukan itsar namanya. Ini bukan itsar, karena saya punya dua. Ya.
Kalau itu bukan ithar. Ithar itu mendahulukan. Masalahnya cuma yang satu. Terus diminta pilihannya, kalau saya berikan saya nggak minum. Nah, kalau saya minum saya nggak memberikan. Kalau ini beda, ini dua. Belum minta satu, saya masih punya satu. Nah itu bukan ithar namanya. Kalau ini, karena memang saya punya dua. Nah itu namanya ithar. Kemudian dalam hal ini terdapat syair, tercela orang yang celaka karena makanan. Halaman 154, dari Nabi SAW beliau bersabda, 3 orang yang dibenci oleh Allah bukan karena dia berbuat dosa. Orang yang banyak makan, orang yang kikir, dan orang yang sombong. Ya. Tapi tenang Bu, kita lihat catatan kakinya. Saya belum menemukan redaksi seperti ini. Ada banyak hadis tentang tidak disukainya perbuatan-perbuatan ini. Al-Maidani menisbatkannya kepada Luqman, 3 orang yang dibenci manusia bukan karena kesalahan, itu orang kikir, orang sombong, dan orang yang banyak makan. Nah ini lebih pasnya adalah nasihat. Ya, nasihat ulama, tapi bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau maknanya secara umum bahwa anjuran untuk jangan terlalu banyak makan, ya menggunakan hadis yang lain. Renungkan bahaya banyak makan, yaitu timbulnya berbagai penyakit dan membuat jadi lemah tabiatnya. Jadi malas, jadi mudah ngantuk, jadi kurang bergairah karena banyaknya makan. Dikatakan terlalu kenyang itu dapat menghilangkan kecerdasan. Diriwayatkan bahwa Galenus berkata, buah delima itu semuanya bermanfaat. Ikan itu semuanya berbahaya. Sedikit makan ikan lebih baik daripada banyak makan buah delima. Ya, sebenarnya intinya mengatur banyak sedikitnya makan. 156, dalam banyak makan juga terdapat menyia-nyiakan harta atau ya, makan lagi setelah kenyang menyebabkan bahaya yang serius dan pelakunya pantas mendapatkan hukuman di akhirat. Orang yang banyak makan biasanya tidak disukai oleh orang lain. Dibilang wah rakus ini. Dibilang nah macam-macam komentarnya. Cara untuk mengurangi makan diantaranya adalah dengan menyantap makanan berlemak, mendahulukan memakan makanan yang lembut dan yang menimbulkan selera. Hendaknya tidak makan bersama orang yang lapar. Boleh makan banyak jika memiliki tujuan yang benar, misalnya agar jadi kuat berpuasa, sholat, mengerjakan ketaatan-ketaatan kerjaan yang berat. Maka dia boleh melakukannya. Jadi sebetulnya, kalau mengenai mengenai makanan yang berlemak, makanan yang ini nasihat yang beliau sampaikan bisa jadi pada bagian-bagian dan porsi tertentu ada benarnya, tapi tidak sepenuhnya. Tetapi poin yang penting adalah di bagian akhirnya nih, bahwa kita makan itu nggak apa-apa, tapi makan tujuannya untuk memperkuat kita dalam ketaatan, supaya kita kuat puasa, maka sahur. Supaya kita kuat sholat, supaya kita kuat mengerjakan ketaatan termasuk baca Quran. Ada sebagian ulama yang tidak kuat membaca Quran dalam waktu yang lama dan banyak kalau berpuasa. Maka beliau saya memilih banyak baca Quran, lalu puasnya berkurang. Karena apa ketika puasa, saya nggak bisa banyak baca Quran, karena apa? Karena kalau sudah kering, saya susah untuk bisa baca Quran dalam jumlah yang banyak. Akhirnya apa? Akhirnya beliau mengurangi puasanya tapi baca-baca Qur'annya. Nah itu pilihan-pilihan yang bisa dilakukan. Nah yang jadi masalah sebagian kita ini udah gak banyak puasa, gak banyak baca Qur'an. Jadi artinya bukan orang yang rajin puasa dan bukan orang yang rajin baca Qur'an. Jadi ini bukan deh. Yang seperti ini yang perlu dihindari. Nah ini sudah selesai sampai dengan halaman 157 di akhir fasal.